Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Kampus Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Dengan NIM 0101210186. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Bapak Arif Maulana MA.MUD. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, terutama khususnya kelas 3D Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Tujuan dibuatnya video ini yaitu saya ingin menyampaikan, ingin mempresentasikan terkait dengan jurnal yang saya susun dalam penelitian, yaitu dengan judul Konsep Filosofis Epistemologi Al-Farabi dan relevansinya terhadap pendidikan. Baik, epistemologi, kata yang sering kita jumpai dan tidak asing dalam filsafat. Kehidupan manusia sebagai makhluk pembelajar tidak akan lepas dari yang namanya pengetahuan. Karena sejatinya pengetahuan adalah hal penting dalam kehidupan yang manusia butuhkan, seperti halnya kebutuhan pokok pada umumnya. Manusia dikenal dengan istilah hayawanun natikun atau hewan yang berakal. Karena manusia diciptakan Tuhan begitu sempurna, dikaruniai akal untuk berpikir. Manusia membutuhkan informasi untuk memahami lingkungannya, terutama dalam suatu pendidikan. Hal ini sangat penting guna mendapatkan dan memberi informasi bagi peserta didik melalui pendidikan. Pengetahuan adalah salah satu jenis informasi yang diperoleh melalui komunikasi terutama, karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Pengetahuan sangat penting bagi keberadaan manusia. Epistemologi adalah bidang yang sering dikejar manusia dalam pencariannya dalam akan pengetahuan. Karena mengkaji semua standar-standar ilmu manusia, termasuk ilmu logika atau filsafat dan ilmu-ilmu manusia yang lainnya yang nyata dan yang merupakan dasar ataupun fondasi dari semua ilmu dan pengetahuan. Epistemologi juga dikenal sebagai teori pengetahuan untuk mengetahui perkembangan informasi. Sejak awal, epistemologi telah menjadi salah satu bidang filsafat sistematis yang paling menantang. Karena epistemologi mencakup persoalan yang luas, tidak dapat dipisahkan darinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai epistemologi dalam perspektif Al-Farabi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu filsafat dan ilmu. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata filosofia. Merupakan kolaborasi dari dua kata, yaitu dari philos dan philein yang bermakna cinta, mencintai ataupun pecinta, serta kata sophia yang bermakna kebijaksanaan atau hikmah. Dengan demikian, secara bahasa filsafat memiliki makna cinta akan kebijaksanaan. Cinta mempunyai arti hasrat yang berkobar-kobar atau bersungguh-sungguh, sedangkan kebijaksanaan bermakna kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran sejati. Filsafat adalah kebenaran, begitu juga dengan ilmu.
agama juga mengajarkan kebenaran. Begitu juga suatu pendidikan sebagai jalan untuk mendapatkan pengetahuan guna mencari kebenaran. Kebenaran, filsafat, dan ilmu adalah kebenaran akal, sedangkan menurut agama adalah kebenaran wahyu. Nah, dalam perspektif filsafat, maka sejatinya tanpa agama manusia sudah dapat menemukan kebenaran dan bahkan mampu menentukan adanya Tuhan, yaitu sesuatu di luar manusia yang bisa menentukan baik buruknya kehidupan manusia. Akan tetapi menurut pribadi, jika tidak ada ilmu atau kebenaran wahyu, kita akan sulit dalam mendapatkan kebenaran yang pasti. Karena agama dapat membimbing dan menunjukkan kita ke jalan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya korelasi antara rasional dan wahyu. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai epistemologi dalam perspektif Al-Farabi. Dalam bahasa Yunani, episteme, kata episteme ini berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ucapan, pemikiran, atau pengetahuan juga, adalah asal mula istilah epistemologi. Kata kerja Yunani yaitu kata epistamai yang berarti menaklukkan, tempat atau tempat, adalah akar dari kata episteme tadi. Oleh karena itu, kata episteme secara harfiah diterjemahkan menjadi pengetahuan, menjadi kata pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk mendapatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Di dalam buku Filsafat Islam, karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir, disebutkan bahwa epistemologi filsafat menjabarkan 3 hal, yaitu objek filsafat atau yang dipikirkan, cara memperoleh pengetahuan filsafat, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Konsep epistemologi Al-Farabi tidak terlepas dari pemikiran metafisika dan gagasan emanasinya. Menurutnya, pengetahuan tidak bersumber pada rasio ataupun realitas, baik realitas empirik maupun non-empirik, melainkan dari intelek aktif. Intelek aktif ini adalah intelek terpisah dan yang tertinggi dari semua intelijensi. Akal manusia diberdayakan untuk mengaktualisasikan pemahamannya oleh akal, perantara supernatural atau yang dikenal dengan agen superduniawi. Al-Farabi membandingkan akal aktif akal manusia dengan matahari yang bersinar di kegelapan. Selama kegelapan, mata adalah satu-satunya potensi penglihatan. Matahari adalah sumber penerangan bagi mata, yang membuat mata benar-benar dan menjadikan benda-benda potensial yang dapat dilihat benar-benar terlihat. Cahaya itu sendiri dan matahari yang merupakan sumber cahaya juga terlihat oleh mata manusia berkat sinar matahari. Mirip dengan bagaimana cahaya akal itu aktif, potensi akal manusia tumbuh hingga menangkap cahaya itu dan sekaligus memahami intelek aktif itu sendiri. Dalam kajian teologi Islam, Al-Farabi membandingkan akal aktif ini dengan ruh suci atau yang dikenal dengan ruh kudus atau Jibril, malaikat wahyu. Gudang pengetahuan yang ideal adalah kecerdasan aktif. Dia berfungsi sebagai contoh keunggulan intelektual. Ketika manusia sejati terwujud dalam dirinya, manusia dapat mencapai tingkat eksistensi yang setinggi-tingginya, yaitu ketika akal manusia mampu bertemu dan menyatu dengan akal aktif untuk memperoleh jenis-jenis ilmu yang telah dianugerahkan kepadanya. Kesatuan dan hierarki pengetahuan merupakan konsep paling mendasar dalam epistemologi tradisional Al-Farabi.
Ada dua cara untuk mengungkapkan hubungan mendalam antara gagasan ini dan epistemologi tradisional. Yang pertama adalah bahwa penelitian epistemologi tradisional mengarah pada konsep tersebut. Kedua, konsep berfungsi sebagai landasan penyelidikan. Terbentuknya doktrin tauhid disebut juga persatuan prinsip-prinsip ketuhanan dalam segala aspek kecerdasan manusia dan aktivitasnya dalam berpikir dan mengetahui melahirkan konsep awal. Seperti halnya metafisika. Seperti metafisika, pemikiran dan perilaku manusia didasarkan pada epistemologi karena sistem pendidikan berinteraksi dengan pengetahuan. Maka epistemologi merupakan faktor utama yang menentukan konsep dan metode pendidikan. Transmisi pengetahuan dari satu orang ke orang lain secara langsung dipengaruhi oleh epistemologi yang juga akan berdampak pada metode pengajaran dan peran pendidik dalam suatu lembaga pendidikan. Itulah konsep epistemologi menurut Al-Farabi. Selanjutnya yaitu biografi Al-Farabi. Al-Farabi atau dikenal dengan Al-Farabius, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Ibnu Tarkan bin Auzalog Al-Farabi. Lahir di Farab, Provinsi Transoxiana, Turkistan tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Pendidikan dasarnya ditempuh di Farab yang penduduknya bermadhab Syafi'i, yaitu pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Lalu beliau pindah ke Bukhara. Menurut Ibnu Abi Utsaibiyah, di Bukhara Al-Farabi pernah diangkat sebagai hakim setelah menyelesaikan studi ilmu religiusnya. Kemudian pada tahun 922 Masehi, Al-Farabi pindah ke Baghdad untuk mendalami filsafat. Ia belajar logika dan filsafat kepada Abu Bishr Mata dan terutama Yuhanna Ibnu Haylan, yaitu tokoh filsafat Yunani aliran Alexandria yang sekaligus mengajak Al-Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama 8 tahun guna mendalami filsafat. Al-Farabi meninggal di Damaskus, Suriah pada tahun 339 Hijriah, tepatnya bulan Rajab atau bulan Desember 950 Masehi pada usia beliau menginjak 80 tahun dan dimakamkan di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Al-Farabi meninggalkan banyak karya tulis. Setidaknya ada yang mengatakan Al-Farabi ini meninggalkan 119 buah karya tulis yang dihasilkan Al-Farabi. Dan sayangnya kebanyakan dari karya ini telah hilang atau belum dipublikasikan. Secara garis besar, karya-karya ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tema: logika, fisika, seperti logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, musik, dan beberapa tulisan yang berisi tentang sanggahan terhadap pandangan filosof tertentu. Al-Farabi juga dikenal sebagai filsuf pertama yang memperjuangkan keharmonisan antara agama dan filsafat. Dasar yang dipakainya yaitu dua. Yang pertama, pengadaan keharmonisan antara filsafat Aristoteles dan Plato, sehingga ia sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan yang kedua, pemberian tafsir rasional terhadap ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, kita masuk ke relevansi epistemologi filsafat Al-Farabi. Terkait dengan logika dan metafisika, Al-Farabi terkenal dengan konsep emanasi. Nah, dikatakan bahwa alam semesta muncul dari yang esa dengan proses emanasi. Pemikirannya ini sangat berani pada zamannya karena bertentangan dengan dogma ortodoks tentang penciptaan. Filsafat Islam yang mengupakan doktrin kekekalan alam. Epistemologi Al-Farabi, konsep filosofis bahwa kepercayaan yang ada harus ditinjau dan diuji kembali.
untuk proses pengetahuan yang akurat. Para pemikir Islam masa depan mungkin tidak selalu mampu menjaga ketakwaan, kreativitas, dan inovasi. Khususnya dalam hal pendidikan, siswa peserta didik itu harus terus aktif belajar untuk memperoleh informasi baru. Maksud dari mungkin tidak selalu mampu menjaga ketakwaan, kreativitas, dan inovasi di sini yaitu jika konsep filosofis kepercayaan yang ada tidak ditinjau atau diuji kembali untuk memperoleh pengetahuan yang akurat. Mengejar keselarasan antara agama dan filsafat dalam konsep Al-Farabi yang lainnya menonjol dalam suatu pendidikan karena mampu merekonstruksi dikotomi pendidikan yang dipertahankan selama ini, maka akan mampu memberikan dampak yang signifikan, yaitu ilmu agama berbeda dengan ilmu umum seperti halnya wahyu dan akal, keduanya berbeda. Keduanya harus diajarkan bersama dalam pendidikan, jadi saling melengkapi atau adanya korelasi antara akal dan wahyu. Karena konten dan materi kurikulum harus dikembangkan lintas disiplin ilmu. Demikian juga tentang adanya putusan pemikiran Al-Farabi bahwa alam ini tersusun dan tiap yang tersusun berarti baru. Ini adalah ide dan aturan mendasar yang jelas untuk dipikirkan, seperti aturan bahwa keseluruhan lebih besar daripada bagian. Jika tujuan setiap pelajaran adalah menjadikan manusia seutuhnya, maka pendidikan akan berhasil. Pendidikan manusiawi adalah kata kunci saat ini, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia atau humanisasi. Sekian pemaparan terkait dengan konsep filosofis epistemologi Al-Farabi dan relevansinya terhadap pendidikan. Adapun daftar pustaka yang dirujuk, yang saya ambil sebagai rujukan, yaitu yang pertama buku Etika dan Filsafat Komunikasi karya Muhammad Mufid. Lalu ada buku Filsafat Ilmu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi pengetahuan karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Yang ketiga ada buku Filsafat Islam karya Dr. H.A. Khudori Soleh MAG, yaitu Filsafat Islam dari klasik hingga kontemporer. Kemudian ada buku Filsafat Islam juga, yaitu karya Ahmad Fuad Al-Ahwani. Selanjutnya yang terakhir ada buku yang ditulis oleh Harun Nasution, yaitu berjudul Akal dan Wahyu dalam Islam. Yang terakhir ada Islam karya Fazlur Rahman. Sekian penyampaian materi atau penyampaian dari hasil penelitian. Mohon maaf sebelumnya atas segala kehilapan dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.